Baru-baru ini di dunia maya, khususnya media sosial Facebook, sekelompok orang yang sebagiannya adalah paranormal dan juga penggiat gereja setan mencoba mengirimkan santet atau guna-guna kepada Presiden terpilih Donald Trump. Mantra yang diucapkan ini bertujuan agar Trump bisa lengser dari kursi kepresidenan negeri Paman Sam. Meskipun sedikit tidak masuk akal, ternyata banyak yang menginginkan agar guna-guna itu berhasil sehingga Trump tidak menjabat lagi. Memang banyak cara usaha atau percobaan yang bisa dilakukan seseorang untuk menyingkirkan rival atau orang yang tidak disukainya. Seorang pemimpin politik atau pemimpin negara bisa saja dilengsarkan dari kekuasaannya dengan cara dikudeta, dikriminalisasi, atau yang lebih jahatnya adalah dengan menghilangkan nyawanya. Telah banyak contoh kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan kepada pemimpin negara. Pemirsa, inilah kasus percobaan pembunuhan pemimpin negara versi On The Spot. Kasus percobaan pembunuhan pertama menimpa Fidel Castro. Beliau merupakan sosok yang sangat dihormati di Kuba. Pria kelahiran tahun 1926 ini dinilai sebagai tokoh revolusi yang berhasil mengubah Kuba dan menghilangkan pengaruh barat di negaranya. Tetapi ternyata selama masa kepemimpinannya, menurut mantan pengawalnya, ia harus menerima 638 kali percobaan pembunuhan. Berdasarkan pengakuan mantan diplomat Amerika Serikat di Havana, Wayne Smith, Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA, dan para pelarian politik Kuba menghabiskan waktu hampir setengah abad berkomplot untuk membunuhnya. Upaya percobaan pembunuhan ini dengan cara menggunakan pil beracun, pena yang dilengkapi dengan jarum beracun, merekrut mantan kekasih Castro, Marita Lawrence, untuk dijadikan eksekutor pembunuhan. Menyimpan bahan peledak dalam jumlah besar di bawah podium tempat ia berpidato, penyemprotan aerosol yang mengandung jenis narkotika, dan masih banyak lagi cara lain. Hasilnya, segala usaha itu hampir sia-sia karena percobaan pembunuhannya selalu digagalkan oleh pengawalnya atau oleh sang presidennya sendiri. Vladimir Ilyich Ulyanov, atau lebih dikenal dengan nama Lenin, adalah seorang revolusioner komunis Rusia, pemimpin partai Bolshevik, dan juga pernah menjadi Perdana Menteri Uni Soviet. 30 Agustus 1918, percobaan pembunuhan kepada Lenin dilakukan oleh seorang politisi, Fanny Kaplan. Kasus yang dikenal dengan The Kaplan Incident ini disebabkan oleh dendam Kaplan terhadap Lenin karena menutup partainya. Lenin ditembak 3 kali dan menderita luka di bagian rahang dan pundaknya. Namun usaha pembunuhan itu gagal karena Lenin selamat dan malah semakin membuat dirinya terkenal. Dia memanfaatkan isu penembakan sebagai alat untuk semakin menguatkan akarnya di politik Uni Soviet. Pemirsa, tokoh Jerman sekaligus pemimpin Nazi Adolf Hitler terkenal karena menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Melihat kiprahnya, tentu saja ia adalah target yang harus dihilangkan oleh pihak musuh. Dikabarkan, Hitler nyaris kehilangan nyawanya akibat 42 usaha pembunuhan terhadap dirinya. Ada satu usaha pembunuhan yang begitu terkenal, bahkan pernah diangkat sebagai kisah film yang diperankan oleh Tom Cruise. Operasi bernama Valkyrie ini dilakukan oleh pihak militer sendiri yang ingin Perang Dunia Kedua segera berakhir. Percobaan pembunuhan pada 20 Juli 1944 itu dilakukan dengan cara meletakkan sebuah tas berisi bahan peledak dan diposisikan sedemikian rupa agar berada di dekat Hitler ketika ia menghadiri pertemuan. Namun usaha itu gagal ketika posisi tas tersebut ternyata diletakkan di dekat Jenderal Heinz Brandt yang tewas akibat ledakan tersebut.
Hitler sendiri selamat dengan hanya luka di bagian telinganya. Sedangkan para perencana usaha pembunuhan, yaitu Kolonel Stauffenberg beserta kawan, dieksekusi mati oleh tentara Nazi. Menjadi presiden untuk negara besar seperti Amerika Serikat tentunya bukan hal yang mudah. Ia bisa saja menjadi target pembunuhan dari berbagai pihak yang tidak menyukai kebijakannya, seperti Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Kedua tokoh ini menjadi korban pembunuhan karena ada sekelompok orang yang tidak menyukainya. Namun untuk percobaan pembunuhan kepada Ronald Reagan bisa disebut unik dan sangat aneh. Presiden Amerika Serikat ke-40 itu ditembak oleh seorang pria bernama John Hinckley Jr. pada 30 Maret 1981. Motif dari percobaan pembunuhan ini bukan karena ia membenci Reagan, melainkan Hinckley hanya ingin terkenal agar aktris favoritnya, yaitu Jodie Foster, dapat menyadari keberadaannya. Dan setelah berkali-kali berusaha mendapatkan perhatian dari Foster tapi gagal, Hinckley nekat menembak presiden kelahiran tahun 1911 itu. Belum lama ini, tepatnya Agustus 2016 silam, pria bersenjata berupaya membunuh Kanselir Jerman Angela Merkel saat berada di kota Praha, Republik Ceko. Si pembunuh menaiki mobil warna hitam dan mencoba bergabung dalam konvoi rombongan Merkel. Namun aksi percobaan pembunuhan ini berhasil digagalkan oleh pihak polisi Republik Ceko yang curiga dan mencegat mobil pria bersenjata itu. Pria yang tak disebutkan namanya itu langsung ditahan oleh pihak berwajib. Menurut laporan, ternyata Merkel sudah diintai sejak dalam perjalanan dari bandara menuju kota Praha. Pada era Kaisar Jepang Hirohito memimpin, yaitu tahun 1940, ada upaya percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Diceritakan pada pertengahan Agustus 1945, ketika Perang Dunia Kedua akan segera berakhir, Jepang dibombardir oleh Amerika, terutama kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan karena itulah Kaisar Hirohito ingin menyatakan menyerah kepada Amerika. Ternyata niatnya itu tidak diterima oleh beberapa pihak tentara Jepang, sehingga timbullah rencana untuk tetap menyerang Amerika dan membunuh sang Kaisar Hirohito. Beruntung rencana tersebut segera didengar oleh petinggi Jepang dan dapat digagalkan. Jika tidak, maka Amerika akan menjatuhkan lagi sekitar 7 bom nuklir untuk di wilayah Jepang pada tanggal 1 November 1945. Inggris adalah negara yang miskin, sedangkan negara yang menyandang gelar adik kuasa di dataran Eropa pada masa itu adalah Spanyol. Negara Spanyol yang saat itu dipimpin oleh Raja Philip menginginkan anaknya menjadi raja di dataran Inggris, serta menginginkan agama Katolik disebar di pulau tersebut. Untuk memuluskan rencananya itu, Raja Philip berencana melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Inggris, yaitu Ratu Elizabeth I. Spanyol mulai mengirimkan armada perangnya ke Inggris untuk membunuh sang ratu, lalu mengambil alih kerajaannya. Namun nasib tak dapat diubah. Pelayaran pasukan Spanyol harus berakhir di tengah lautan karena terampas badai dan cuaca buruk yang membuat seluruh awak dan pasukan tersebut tenggelam sebelum menyentuh daratan Inggris. Mungkin jika rencana pembunuhan Ratu Elizabeth I itu berhasil dilakukan, bisa saja negara bernama United Kingdom dan revolusi Amerika tidak akan terjadi. November 2011, seorang pria bernama Oscar Ortega Hernandez
tiba-tiba saja menembaki Gedung Putih dengan 7 buah peluru dari pistol semi-otomatisnya. Ia berencana ingin membunuh Presiden Barack Obama. Namun usahanya itu tidak berhasil. Pelaku kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Setelah diselidiki, motif Hernandez untuk membunuh Presiden Amerika Serikat ke-44 adalah karena ia mengklaim bahwa Obama adalah seorang antikristus. Dan ia ingin membunuh Obama karena ia tak suka dengan pemimpin yang antikristus. Ternyata beberapa minggu sebelumnya, Hernandez pernah mengirim sebuah video kepada presenter terkenal Oprah Winfrey. Ia ingin diwawancarai oleh Oprah bahwa ia adalah Yesus modern yang telah dinantikan oleh semua orang. Yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Karena idealisme dan kepemimpinannya, sang proklamator sering menjadi target pembunuhan. Soekarno memastikan ada berapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Sang putri, Megawati Soekarno Putri, pernah menyebut angka 23 kali. Sedangkan mantan pengawal pribadinya, Sudarto dan Subroto, hanya mampu mengingat 7 kali upaya percobaan pembunuhan. Berbagai cara dilakukan pihak musuh untuk membunuh Soekarno, mulai ditembak oleh pistol dari jarak dekat, ditembak peluru mortar, ditembaki pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maukar, dihujani granat dan bom dari pesawat tempur, hingga dikepung kelompok anggota DITII. Dan kesemua usahanya itu selalu kandas, Bung Karno tetap selamat. Menghadapi percobaan pembunuhan terhadap dirinya, ternyata pria kelahiran 6 Juni 1901 ini tidak menjadi takut dan gentar. Ia selalu mengatakan bahwa mati hidup adalah kehendak Tuhan. Dan itulah pemirsa, kasus percobaan pembunuhan pemimpin negara versi On The Spot.